Ya Allah, ya Tuhanku, benarkah anak laki-lakiku Chandra harus kau panggil secepat ini? Benarkah dia termasuk ke dalam daftar 11 korban tenggelam kegiatan susur sungai? Kabar aktivitas susur sungai yang diikuti 150 siswa-siswi MTS Harapan Baru Ciamis yang berubah menjadi duka langsung menyebar dan viral. Meski sebagian besar murid dinyatakan selamat, masih ada beberapa nama yang dinyatakan hilang, termasuk nama Chandra Rizky Hendrawan. Upaya proses pencarian dengan melibatkan berbagai unsur dilakukan untuk menemukan jejak terakhir mereka yang tenggelam. Sore itu, Jumat 15 Oktober 2021, murid kelas 7 dan 8 MTS Harapan Baru melakukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka untuk pengenalan lingkungan dan bersih-bersih. Agendanya adalah menyusuri aliran sungai Cileur yang terletak di Desa Utama, Kecamatan Cijencing, Kabupaten Ciamis. Namun, kondisi dasar sungai yang tidak rata membuat para siswa tenggelam. Siswa dan guru panik, berusaha menyelamatkan diri menuju pinggir sungai. Sayangnya, tak semua murid berhasil menyelamatkan diri. Belakangan dilaporkan 11 orang siswa menjadi korban tragedi susur sungai yang berujung maut. Sobat penyintas, aku Dede Rohendi, ayah dari almarhum Chandra Rizky Hendrawan. Anakku tidak berhasil lolos dari maut. Ia harus kembali ke pangkuan ilahi dalam usianya yang muda. Cerita duka ini berawal saat aku ingin mengantar Chandra untuk berobat. Kalau kabar yang saya terima gak ada, karena kebetulan pada hari Jumat tersebut saya rencana mau ngasih obat karena ada infeksi di kaki kiri anak saya. Karena minggu sebelumnya saya ke sana lihat kondisi anak emang ada bengkak. Nah, kebetulan saya fotoin, terus saya ajakin mau berobat. Tapi karena anak pingin di sekolah gak mau ninggalin pelajarannya, Pak fotoin aja, nanti ke dokter dibilangin aja. Bapak anterin obat yuk. Entah mengapa, saat itu aku sangat ingin bertemu anak laki-laki semata wayangku. Bapak berangkat dulu ya. Ya, Pak. Tiba di pesantren, perasaanku semakin tidak karuan. Yang terlihat orang berkumpul dalam suasana yang panik dan mencekam. Aku benar-benar kebingungan. Ada apa ini? Nah, saya iseng cari ke Kombong. Nah, kebetulan ada siswa. Saya tanya, "Dek, kalau di sana di atas itu ada kegiatan apa? Banyak orang-orang, banyak mobil sekarang." Pas ada itu Pak, bukan ada kegiatan tapi ada tragedi. Tragedi apa, Dek? Ada lagi anak kelas 7 lagi ada kegiatan susur sungai sama tadabur alam. Nah, ke Sungai Cileur. Kemudian ada korban. Kabar maut itu langsung membuat hatiku ciut. Segala praduga terus bergantian dengan harapan. Aku berdoa anakku selamat dari kejadian itu. Demi memastikan kabar, aku terus mencari di mana keberadaan Chandra. Berputar-putar untuk bertanya, tak ada satupun yang tahu di mana keberadaan anak kesayanganku. Ya Allah, Chandra, di manakah engkau? Saya cari ke sana. Banyak yang bilang, "Pak, ada Chandra, Pak, ada Chandra." Pas saya cari lokasinya nggak ada.
Pasang bahkan di sana banyak yang siswi-siswi yang lagi histeris, kayak kesurupan, yang digotong pada ke base camp lagi gitu, diobatin. Saya penasaran kemana nih? Ada yang lihat? Ada apa yang lihat? Saya cari nggak ada. Ada di Kobong Kak, Pak. Saya lihat ke Kobong nggak ada. Mungkin di WC lagi bersih-bersih. Saya lihat ke sana sama anak-anak nggak ada. Mungkin lagi sholat di masjid nggak ada. Saya bingung. Tidak tinggal diam, aku terus mencari Chandra. Satu informasi aku dapatkan kalau semua korban sudah dievakuasi. Aku tidak percaya begitu saja. Pasalnya anakku Chandra hingga kini belum juga ditemukan. Oh, anak saya yang nama Chandra Rizky ada di mana, Pak? Oh, nggak tahu, Pak. Apa di sini lagi apa? Di sini petugas lagi nunggu data berapa korban yang belum ditemukan. Terus saya tanya lagi, Pak, kalau petugas ini udah semua ke sini atau masih ada di lokasi? Kata petugas itu, Pak, udah semua ke sini karena yang korban cuma ada 2 yang udah ke RSU kan. Kalau anak saya di mana, Pak? Enggak tahu. Aduh, gimana, Pak? Anak saya belum ketemu. Di mana? Mungkin udah pulang. Di tengah ketidakpastian tanpa kabar jelas, aku mencoba kembali ke rumah untuk sholat maghrib dan menyampaikan berita ini kepada anak pertamaku. Jam teh udah hampir 5:30 gitu, kenapa Bapak belum pulang gitu kan. Biasanya jam 5 udah pulang kalau nengok tuh. Kenapa belum pulang, terus ditungguin sampai maghrib, terus pulang gitu, kayak yang rusuh-rusuh gitu. Kenapa, ada apa gitu. Katanya Chandra nggak ada. Aku kira teh nggak ada kabur gitu dari pesantren gitu. Ternyata nggak ada, itu di sungai katanya teh lagi pramuka. Yang bener gitu kan, kayak kaget aja, nggak percaya. Aku kembali ke lokasi pencarian di pinggir sungai Cileur. Namun ternyata proses evakuasi sudah dihentikan. Aku kesal, emosi dan bingung. Bagaimana nasib anakku Chandra? Di mana dia? Saya berdoa di pinggir. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, bukakanlah kontak batin saya dengan anak saya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Tek, masuk ke saya. Ada perasaan. Pak, anak saya masih di sini, Pak. Korban masih di sini, Pak. Gak lama bilang gitu, muncul yang korban satu, yaitu yang Alfian itu. Tuh, Pak, itu kan betul. Tuh, Pak, betul. Orang betul, tuh, cina itu. Korban mulai bermunculan dari dasar sungai, termasuk anakku Chandra. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Rabbi. Chandra ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hancur dan remuk hatiku menerima kenyataan ini. Ketemu lagi yang 45. Nah, dia tanya itu pakai gelang, pakai baju hitam, belak colak itu yang saya anterin, yang dari Matahari, terus sepatu ke bawah itu sepatu Matahari SS. Pas udah tanda-tandanya udah jelas. Ada yang nahan saya, Pak, jangan ini, Pak, gak apa-apa, saya mau lihat anak saya tuh tanda-tandanya udah terbukti ada. Menurut saya betul nggak? Pas lihat betul, positif itu nama saya. Pak, itu anak saya, namanya Chandra Rizky Hanawan, kelas 7D, Kobong 3. Nah, wah, nggak Pak. Saya bilang dulu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kita madan ketitipan Allah, kita megang memiliki. Pulang nggak pulang kemana, pulang ke Maha Allah, Maha Allah, pulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat kekuatan saya agak besar gitu. Istriku yang mendengar kabar tragedi maut yang merenggut Chandra langsung histeris. Perasaannya hancur. Anak yang dilahirkannya berpulang, hanya tinggal nama. Aku berusaha menguatkan istriku agar tidak larut dari kesedihan. Allah lebih sayang dari kita, mah. Pulang nggak pulang kemana-mana, tapi pulang ke yang punya, mah, yang pencipta, mah, pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang menguatkan dia. Saya dibilangin, mah, kita mah titipan.
jangan Allah, jangan, karena udah kudratul lah mah. Ikhlas. Itu yang menguatkan kita berdua, kata-kata itu. Meski sosok almarhum Chandra telah menghadap Sang Khalik, semua keceriaan dan kecintaannya kepada Al-Quran masih segar dalam ingatanku. Ya sobat penyintas, Chandra adalah seorang anak yang sedang berusaha menyempurnakan hafalan Al-Quran. Dia ngajarin, kalau misi mah bapaknya, Dek, ajakin, yang mau atau gak mau ajakin, kalau boleh main, agar ada waktunya adzan atau waktunya sholat, aja ke masjid. Kebanyakan banyaknya ikut. Tiara, anak pertamaku, dan juga kakak Chandra juga merasa kehilangan sosok adik yang ia sayangi. Sepi banget, rumah tuh kayak sepi banget, nggak ada Chandra tuh, nggak ada yang ceria, nggak ada yang ketawa bareng gitu. Baik banget. Kalau ke teman itu pasti berbagi, kalau punya apa-apa pasti ngebagi. Terus ceria, pasti ketawa gitu, suka main bareng juga kan. Emang nggak pemarah dia. Kalau aku minta tolong gitu, dia jemur baju dia mau. Gitu.